Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulidani. Saya ingin mempresentasikan tentang buku kerja saya yang nomor 8, Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Produk atau jasa saya konveksi t-shirt. Unit usaha saya pakaian. Langkah-langkah pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman pertama, membangun budaya etik dapat mencakupi saya memilih mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi saya memilih yang pertama akses modal yang lebih baik, yang kedua reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, yang keempat meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 notaris untuk perusahaan. Dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan saya memilih objektif. 1.3 perjanjian pada founders disiapkan sebagai kesepakatan sendiri. Rekaman hasilnya, perjanjian para founders dapat mencakupi saya memilih sifat bisnis prospektif, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing sendiri. Yang ketiga, deskripsi modal operasi awal, klausa buyback. 1.4 perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan saya memilih tetapkan standar. Yang kedua, kesepakatan hukum. Perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Langkah kedua, memilih untuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Rekaman hasilnya, saya memilih sole proprietorship atau pemilikan tunggal. Yang kedua, partnership. 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam memilih untuk hukum kepemilikan bisnis. Rekaman hasilnya, yang saya pilih biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum dan pertimbangan pajak. Langkah ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi. Saya memilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu syaratnya fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 atau 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 izin pajak penjualan diajukan. Rekaman hasilnya, saya memilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Saya memilih nomor 36 Mdak per 9 2007 tentang penerbitan usaha surat izin usaha perdagangan Permendak 07 2017. Perdagangan nomor 46 Mdak per 9 2009 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang izin usaha industri. Pasal 2 Ayat 2 PP 107 2015 adalah kegiatan mengolah bahan baku. Pasal 2 Ayat 3 PP 107 2015 mengklasifikasikan kegiatan industri perdagangan menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Mdak per 9 2007 tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan Permendak 36 2007.
Buku kerja nomor 8, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen pertama, identifikasi pengolahan keuangan. Kriteria untuk unjuk kerja 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Yang pertama, profitabilitas berstatus baik, likuiditasnya sedang, efisiensinya baik, stabilitasnya sedang. 1.2 proses pengolahan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan. A. Laporan pendapatan berstatus baik, neraca baik, laporan cash flow-nya baik. Yang kedua, preparasi perakiraan keuangan. Yang pertama, pendapatan berstatus sedang, pengeluaran sedang, belanja modalnya baik. Preparasi proforma laporan keuangan. Yang pertama, laporan proforma pendapatan baik, laporan proforma neraca berstatus sedang, laporan proforma cash flow-nya sedang. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Yang pertama, rasio analisis berstatus sedang, mengukur hasil dibanding rencananya sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industrinya sedang. 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan berstatus baik, neraca sedang, laporan cash flow-nya sedang. 1.4 perkiraan keuangan diidentifikasi. Saya memilih perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Saya memilih dan itu berstatus sedang. Langkah kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama, proforma laba rugi berstatus baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca sedang, proforma arus kas sedang. 2.2 rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya berstatus sedang, efisiensi operasinya sedang, profitabilitasnya sedang. Rekomendasinya, efisiensi operasi dan likuiditas masih sedang, harus ditingkatkan pengembangan rasionya agar profitabilitasnya juga bagus. Buku kerja nomor 9, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah pertama, rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1 kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk 1.3 tingkat tugas okupasi diidentifikasi untuk 1.4 persyaratan okupasi diidentifikasi untuk 1.35 kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 jumlah tenaga kerja diidentifikasi. 1.7 perakiraan mulai bekerja. 1.8 FTA full time equivalent diidentifikasi. 1.9 perkiraan durasi kontrak. Langkah kedua, rekrutmen pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Rekaman hasilnya, saya memilih saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf dan pelamar terpilih. 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Rekaman hasilnya, saya memilih proses wawancara dan menilai kandidat, hubungi pengambil keputusan dan laporan pengambil keputusan, mengamankan persetujuan kandidat terpilih, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur
bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencangkup saya memilih menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, dan mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Langkah ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dan memberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode peratur. Rekaman hasilnya, saya memilih hak peroleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk cuti. Kewajibannya, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Rekaman hasilnya, kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan berusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Rekaman hasilnya, efisiensi dan konsistensi. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Rekaman hasilnya memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan reward kepada karyawan. Program pengembangan staf IDP. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Rekaman hasilnya, orientasi pekerjaan, in-service education. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Rekaman hasilnya, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Langkah kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Rekaman hasilnya, mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Rekaman hasilnya, pengetahuan, keterampilan, sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Rekaman hasilnya rendah, 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Rekaman hasilnya, kompetisi bekerja sama. Rencana staffing, organisasi proyek, konveksi t-shirt. Total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategori yang pertama, kategori okupasi, yaitu pembuat cutting baju, bertanggung jawab memilih bahan dan teknik untuk merancang pakaian sesuai yang ditentukan, menjaga kualitas hasil pakaian, melakukan brainstorming dengan tim untuk memilih tema koleksi. Tugasnya, membuat cuttingan baju yang sesuai permintaan, mencari bahan yang cocok, memastikan hasil baju yang sesuai. Persyaratannya, menguasai alat-alat cuttingan, pernah belajar sekolah busana, menguasai tentang bahan-bahan baju. Kebutuhan pelatihan selama 1 minggu, jumlah tenaga kerja 2, perkiraan mulai bekerja tanggal 12 bulan 12 2022, full time equivalent-nya 4 minggu, perkiraan durasi kontraknya 2 tahun.
Kategori okupasi penjahit baju, tanggung jawabnya membuat, mencocokkan, dan mengubah pakaian sesuai permintaan dan kebutuhan. Tugasnya menyatukan potongan-potongan kain sehingga menjadi bentuk pakaian yang siap digunakan, memastikan hasil dan kualitas baju yang sesuai. Persyaratannya memiliki keterampilan melakukan menjahit, memahami teknik menjahit, kebutuhan pelatihan selama 1 minggu, jumlah tenaga kerja 3, perkiraan mulai bekerja tanggal 12 bulan 12 2022, full time ekuivalennya 4 minggu, perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Market research, tanggung jawabnya mencari tahu jenis pakaian yang diinginkan konsumen, mencari bahan-bahan yang sesuai permintaan, menganalisa permintaan, melakukan brainstorming dengan tim untuk memilih tema koleksi, menganalisis target pasar dan mengetahui daya belinya. Tugasnya menyiapkan budgeting brief untuk riset pasar, menjalankan analisis data kualitatif dan kuantitatif terkait dengan produk maupun pemasaran, membantu perusahaan mengambil keputusan, memberikan laporan dan penyajian hasil penelitian, berkontribusi menyusun rencana pemasaran. Persyaratannya, teliti dan mampu menganalisa data. Seorang market research harus teliti saat membaca menganalisis data. Kemampuan statistik dalam penelitian kuantitatif, pernah belajar manajemen dan administrasi, mampu berkomunikasi baik, kebutuhan pelatihan selama 1 bulan, jumlah tenaga kerjanya 1, perkiraan mulai kerjanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2022, full time ekuivalennya 4 minggu, perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Kategori okupasi sosial media marketing, tanggung jawabnya kemampuan untuk membangun hubungan dengan konsumen yang terlibat secara aktif, meningkatkan brand awareness, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mengelola sosial media dan konten-konten. Tugasnya melakukan riset perilaku konsumen, giat dalam mencari informasi yang terkini, merencanakan dan melakukan pembuatan desain terhadap konten, aktif menjalankan campaign, mengelola sosial media, menjadwalkan konten yang tepat, memposting konten yang sudah disesuaikan dengan strategi, membuat laporan rutin kegiatan sosial media. Persyaratannya, pendidikan yang sesuai bidang dan berpengalaman, memahami digital marketing, bisa mengoperasikan Photoshop, fotografi maupun video editing, mampu menyelenggarakan marketing event dan campaign, bisa bekerja sama dengan perusahaan advertising. Kebutuhan pelatihan kerjanya, pelatihan selama 1 bulan, jumlah tenaga kerjanya 2, perkiraan mulai bekerjanya tanggal 12 bulan 12 2022, full time equivalennya 4 minggu, perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Kategori okupasi penjaga toko offline, yang tanggung jawabnya mendengarkan keluhan customer, membuat tamu merasa nyaman, memahami kebutuhan customer, melayani dengan ramah. Tugasnya memberi pelayanan yang baik, menyambut pelanggan, menjaga kebersihan dan keamanan toko, memantau stok produk. Persyaratannya berkomunikasi yang baik dan bagus, mempunyai skill marketing, teliti dan dengan hal-hal kecil, maksimal umur 25 tahun, dapat menangani kasir juga, minimal pendidikan SMU atau SMK. Pelatihan kerjanya selama 1 minggu, jumlah tenaga kerjanya 2, wanita dan pria. Perkiraan mulai bekerjanya tanggal 12 bulan 12 2022,
full time equivalennya 4 minggu, perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Kategori okupasi kasir. Bertanggung jawab mengelola transaksi customer, menerima berbagai jenis pembayaran. Tugasnya memberikan bukti transaksi kepada customer, melakukan daily report, melacak aktivitas transaksi. Persyaratannya jujur, mengetahui sistem point of sale, memiliki skill akuntabilitas dan akurasi dalam mengelola penerimaan penjualan, maksimal umur 25 tahun, pendidikan minimal SMU atau SMK. Pelantikan kerjanya selama 1 minggu, jumlah tenaga kerjanya 1, perkiraan mulai bekerjanya tanggal 12 bulan 12 2022, full time equivalennya 4 minggu, perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Sekian presentasi tentang buku kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.